Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sumatera Barat, Angkatan 2021, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang hak kekayaan intelektual, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM, selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Saya Salsabila sebagai moderator dengan NIM 211061201093 dan rekan-rekan saya. Saya Saufi Zara dengan NIM 2110612011011126. Saya Nora Yufitasari, NIM 211061201124. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi mengenai pengertian hak kekayaan intelektual dan prinsip hak kekayaan intelektual disampaikan oleh Sofi Azhara. A. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right (IPR) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip ekonomi. Dalam hak intelektual bersifat dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan merupakan suatu pelindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu tentang hak cipta atau Lembaran Negara RI tahun 1982 nomor 15. 3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 atau Lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 29. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain yang tidak bisa semudahnya untuk membuat suatu produk yang sejenis atau beda-beda mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. 3. Hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi
Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal-hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Pelindungan hak paten dapat diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung dari filing date. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten atau Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten atau Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten atau Lembaran Negara RI. 4. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Merek memiliki beberapa istilah antara lain 1. Merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. D. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, pelindung hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Berisi tentang rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan hasil diskusi saya. Disimpulkan bahwa haki adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Baiklah, cuman itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kekurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.